sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Tuhan semesta alam di muka bumi ini, untuk bisa mengelola bumi ini dengan tidak meninggalkan kasih sayang, saling menghormati, menghargai, bukan menganggap oleh karena seseorang itu miskin, susah, menderita, tidak berdaya, lalu dihinakan, direndahkan, dikucilkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kali ini saya akan bahas Satyo-Piningit di mata orang-orang yang merasa sudah berhasil dan sukses di dalam meraih masa depan di dunia ini. Saudaraku, Satyo-Piningit ini di mata orang-orang yang merasa sudah memiliki berbagai fasilitas, mereka menganggap bahwa itu adalah keberhasilan mereka, upaya mereka, sehingga apa yang mereka miliki itu menjadi lupa dan tidak menyadari bahwa apa yang dimilikinya itu hanyalah sebagai ujian selama manusia itu hidup di dunia ini. Tentang Satyo-Piningit, beliau ini dipandang oleh mereka yang sudah meraih keberhasilan dan kesuksesan itu. Di mata mereka, Satyo-Piningit ini tidak bernilai apa-apa. Di mata mereka, Satyo-Piningit ini adalah orang yang gagal, orang yang dianggap tidak mampu meraih seperti apa yang mereka dapatkan, sehingga mereka memperlakukan Satyo-Piningit yang tidak sewajarnya dilakukan oleh manusia yang memiliki akal budi. Satyo-Piningit selalu dipandang remeh, selalu dianggap orang yang tidak membawa keberuntungan apa-apa. Di mata masyarakat, beliau ini tidak bernilai apa-apa, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat, karena mereka memandang Satyo-Piningit ini hidupnya sangat menderita, susah, sengsara, bahkan tidak memiliki rumah atau tempat tinggal. Karena memang Satyo-Piningit itu, bila dipandang dengan manusia-manusia lain di muka bumi ini, sangat sekali berbeda, saudaraku. Apa yang dimiliki oleh manusia-manusia bumi yang selalu mendewakan duniawi, menjadikan dunia ini sebagai tujuan daripada hidupnya, itu tidak ada dalam kehidupan Satyo-Piningit. Karena kenapa? Satyo-Piningit itu, beliau menjalani hidup apa adanya. Beliau mensyukuri apa yang dia dapat, bersabar bila mendapatkan ujian-ujian dalam hidup. Pengetahuan beliau yang sangat luas tentang rahasia-rahasia kehidupan, termasuk rahasia-rahasia ketuhanan yang beliau miliki, itulah yang membuat beliau itu kuat dalam menjalani hidup.
Dan ini hanya dimiliki oleh Satrio Piningit. Bagi orang-orang yang tidak memahami perjalanan spiritual Satrio Piningit, boleh dikatakan bahwa Satrio Piningit ini orang yang gagal, orang yang tidak bisa apa-apa dalam kehidupan ini. Karena mereka selalu membanding-bandingkan antara yang kaya dengan yang miskin. Mereka selalu membanding-bandingkan itu. Dan itu sudah menjadi penyakit masyarakat. Kalau bagi saya, mohon maaf, bagi saya pribadi sudah menjadi penyakit masyarakat di zaman modern ini. Beliau diperlakukan dengan tidak manusiawi. Beliau diperlakukan seenak hati oleh mereka. Padahal fitrah manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna di muka bumi. Kesempurnaan itu apa? Kesempurnaan itu adalah akal budi, saudaraku, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain di muka bumi ini, seperti, mohon maaf, binatang, hewan, dan lain sebagainya. Di luar manusia, maksud saya. Mereka tidak memiliki akal budi. Sehingga apa yang mereka lakukan itu wajar. Yang namanya juga mereka bukan manusia, wajar mereka melakukan itu. Menyerang yang lain, membunuh yang lain, menghancurkan yang lain, itu wajar bagi dunia binatang. Mohon maaf, sekali lagi, mohon maaf. Wajar kalau bagi dunia binatang, karena mereka tidak dibekali akal budi. Mereka tidak berpikir, andaikan hal itu, andaikan posisi mereka sebagai seorang Satrio Piningit, baru kemudian mereka diperlakukan seperti itu di mata masyarakat. Saya pikir hanya orang tolol, hanya orang bodoh yang bisa menerima itu. Sekalipun secara nyata dia tidak melakukan perlawanan, tapi di dalam hati, sebagai manusia yang punya hati nurani, saya memandang sangat menyakitkan. Hanya karena kemewahan dunia, lalu manusia dibeda-bedakan di muka bumi ini. Hanya karena sudah memiliki keberuntungan. Padahal keberuntungan ini, kalau dicari, digali sumbernya, asalnya, tidak lain bagi saya sumber dan asalnya keberuntungan itu dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Namun hal ini bagi saya, orang-orang yang sudah terlena dengan kemewahan dunia, mereka menjadi lupa tentang yang saya katakan tadi. Dari mana sumbernya? Apa yang mereka miliki sebagai keberhasilan dan keberuntungan itu? Bagi saya, semua yang dimiliki itu adalah sumbernya dari Allah. Sebagai bukti, semua makhluk yang bernyawa pasti mengalami kematian. Dalam proses ini, semua yang dimilikinya selama dia hidup, selama dia kuat, ditinggalkan. Karena dia menjalani proses yang sedang diproses oleh alam semesta, yaitu ada kelahiran dan ada kematian. Ini menunjukkan bahwa semua yang kita miliki itu hanya sekedar titipan. Jadi kalau ini yang sudah menjadi tren di masyarakat, dijadikan suatu kebanggaan di masyarakat, saya pribadi sangat khawatir. Saya sangat khawatir. Apa yang saya khawatirkan? Sebagai orang bodoh, orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu spiritual tingkat tinggi, seperti yang mereka ketahui orang-orang yang di luar sana menyebut dirinya sebagai orang yang sudah memahami tingkatan spiritual yang sangat tinggi. Bagi saya, yang tidak ada pada diri saya sangat khawatir tentang keadaan seperti ini, tentang kondisi seperti ini. Yang saya khawatirkan itu apa? Begini saudaraku, mari kita bahas
Dari mana manusia ini? Kemudian, kenapa manusia bisa hidup di muka bumi? Mari kita bahas masalah ini agar menjadi jelas. Jadi saudaraku, seperti yang sering saya katakan di video saya sebelumnya, bahwa manusia ini berasal dari 4 unsur yang namanya tanah, air, angin, dan api. Sedangkan unsur-unsur ini adalah bahan dasar alam semesta. Jadi alam semesta ini terbentuk dari 4 unsur ini. Sekarang kita kaitkan hubungan 4 unsur ini dengan diri manusia. Di dalam diri manusia itu 4 unsur ini yang membuat manusia itu bisa jadi manusia atau yang disebut makhluk. Kalau tidak ada unsur-unsur ini di dalam diri manusia, maka manusia itu tidak bisa jadi manusia. Itu tidak bisa jadi. Tidak ada itu yang namanya manusia kalau menurut saya, kalau bukan karena dari unsur-unsur ini. Berdasarkan rumus yang saya katakan ini, antara alam semesta dengan diri manusia, termasuk yang ada di diri Satrio Piningit sebagai manusia pilihan yang memiliki keilmuan yang sangat luas, terutama tentang ilmu-ilmu ketuhanan. Saya sangat khawatir, saudaraku, bila penyakit masyarakat yang saya katakan tadi adalah mengutamakan pangkat, jabatan, harta, dan lain sebagainya yang bersifat duniawi dibanding rasa kemanusiaan yang seharusnya rasa kemanusiaan ini dilakukan oleh manusia yang memiliki akal budi. Sedangkan sifat-sifat ini sudah tidak lagi dilakukan oleh manusia-manusia, dan yang dilakukan adalah sebaliknya. Saya khawatir di sini, saudaraku. Sebagai orang awam, saya khawatir dengan gejolak alam yang terjadi sekarang ini. Saya sangat khawatir dengan kejadian gejolak alam yang terjadi di mana-mana saat ini. Seperti bencana, gempa bumi, angin puting beliung, peperangan, dan lain sebagainya. Saya khawatir karena bagi saya tidak ada akibat bila tidak ada sebab. Artinya, kalau menurut apa yang saya pahami, semua yang dialami oleh manusia itu bukan karena kebetulan, baik yang bermanfaat maupun tidak. Itu bukan karena kebetulan. Saya menolak keras secara pribadi kalau ada yang berpikir bahwa apa yang dialami oleh manusia itu karena kebetulan. Saya sebagai orang awam, saya menolak teori seperti itu. Karena teori seperti ini menganggap tidak ada Tuhan di alam semesta ini sebagai pengendali atau yang menguasai alam semesta. Sehingga mereka beranggapan bahwa semua yang terjadi atas diri manusia itu adalah kebetulan. Bagi saya, saudaraku, pemahaman seperti ini barangkali bagi mereka itu adalah pemahaman yang sangat cerdas, yang sangat logis, yang sangat masuk akal. Tapi coba kita pikirkan, di mana kemampuan akal bila kita menggali kekuasaan langit, kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi. Coba gunakan akal. Sampai di mana kemampuan akal menggali sumbernya.
Bagaimana alam semesta ini diciptakan. Gunakan itu akal yang dibanggakan. Coba gunakan kemampuan akal itu. Apakah mampu akal menggali untuk mendapatkan sumber-sumbernya, untuk bisa mendapatkan bagaimana terciptanya alam semesta ini. Saya pikir saudaraku, jangankan akal mampu menggali tentang proses kejadian alam semesta, masa depan saja barangkali tidak bisa. Seperti besok apa yang harus kita lakukan. Akal sudah tidak bisa mampu mengetahui yang sebentar nanti apa yang harus kita lakukan. Disinilah kelemahan akal bagi saya. Akal tidak bisa apa-apa dibanding kekuasaan, kemahabesaran Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka jangan main-main dengan adanya kekuasaan Sang Pencipta di muka bumi ini. Tuhan semesta alam menganjurkan kepada kita agar kita selalu saling menghargai, menghormati satu sama lain. Seperti yang selalu diucapkan sebagai orang Islam, kata-kata yang mau dilakukan, setiap perbuatan selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hanya sekedar kita ucapkan, kita harus menggali kalimat ini, lalu kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat ini kalau bagi saya, kalau ini hanya kita ucapkan dengan lisan, kemudian kita tidak mengikuti dengan perbuatan sehari-hari di lingkungan kita, maka bagi saya mohon maaf, malapetaka akan terjadi di muka bumi. Karena kalimat ini mengandung fitrah manusia, mengajak manusia sebagai makhluk yang sempurna yang diciptakan oleh Allah Tuhan semesta alam di muka bumi ini untuk bisa mengelola bumi ini dengan tidak meninggalkan kasih sayang, saling menghormati, menghargai. Bukan menganggap oleh karena seseorang itu miskin, susah, menderita, tidak berdaya lalu dihinakan, direndahkan, dikucilkan. Jadi sifat-sifat ini bila satu ingin mengalami perlakuan seperti yang saya katakan ini, itulah yang saya katakan tadi. Saya sangat khawatir. Karena satu peningit ini adalah orang yang sudah menjadi kekasih Allah, menjadi pilihan Allah, menjadi walinya, wakilnya. Seperti yang dikatakan dalam hadis qudsi, yang artinya, barang siapa menzalimi waliku, menyakiti waliku, maka aku akan menyatakan perang dengannya. Ini kata Allah, janji Allah, Tuhan yang Maha Kuasa dalam hadits qudsi. Jadi saudaraku, sebelum terlambat, marilah kita sadar. Marilah kita sadarkan diri. Karena bencana dan musibah itu datangnya tiba-tiba. Mari kita jadikan apa yang terjadi, yang kita lihat di mana-mana yang sekarang melanda bumi dengan berbagai macam bencana, kita jadikan pelajaran untuk bisa kita introspeksi diri. Jadi saudaraku, menurut pemahaman saya, menurut pemikiran dan imajinasi saya tentang apa yang melanda bumi saat ini, baik itu berupa bencana seperti gempa bumi, tanah bergerak, angin puting beliung, kekacauan politik, dan peperangan, dan seterusnya. Yang seperti yang saya katakan tadi, selalu menganggap orang lain itu yang dianggap tidak berdaya, miskin, susah, dan lain sebagainya. Selalu kita memandang seperti itu. Alam semesta tidak akan diam, saudaraku. Alam semesta akan bertindak. Alam semesta akan merespon apa yang kita lakukan sesama anak manusia, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan akal dan pikiran supaya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Alam semesta akan merespon, saudaraku, dengan apa yang kita lakukan. Bila kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain,
maka berkah itu yang akan diturunkan oleh alam semesta atas kehendak Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Berkah itu akan turun dari langit kepada manusia. Dan apabila sebaliknya, maka malapetaka yang akan terjadi. Kiranya demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dari pembahasan ini. Kita selalu diberi kesehatan, diberikan kemudahan dari segala urusan, dijauhkan dari segala mara bahaya, agar kita bisa menjalani hidup sesuai dengan harapan kita di muka bumi ini. Demikian, bila bermanfaat disimpan, bila tidak lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.